Semua itu tadi ada yang ngasih, maaf ya tadi kepencet. Oh iya. Sebelum memulai kuliah pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin. Itu siapa sih? Nadila. Oh, Faisal, silakan Faisal. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah karena Ibu masih magang ya di sini. Jadi dimaklumin aja. Jadi di materi pada hari ini kita akan belajar tren dan style busana. Di sini ada yang ngerti tentang tren dan style busana itu apa? Oke. Tren dan style busana itu sendiri dalam dunia fashion itu sangat penting karena kita tuh nggak hanya pakai baju mahal, pakai baju baru, tapi kita juga harus tahu perkembangan tren dan juga gimana cara kita men-styling pakaian tersebut supaya terlihat menarik dan harmonis. Ini gimana? Ada yang bisa baca pengertian tren busana itu? Siapa bisa baca? Intan, ya silakan Intan baca. Baca deh, kelihatan. Pengertian kan Bu? Ya betul. Pengertian tren busana. Tren busana adalah kecenderungan atau gaya berpakaian yang sedang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Ya betul. Tren busana sendiri itu ada dipengaruhi beberapa faktor, yaitu media sosial dan juga selebriti atau influencer. Media sosial ini buat di era yang sekarang ini sangat berpengaruh ya, karena banyak banget orang-orang yang cari inspirasi tren fashion, make up dan lain-lainnya tuh lewat media sosial, dan juga influencer ini tuh sangat penting juga karena kita kan di zaman yang sekarang tuh pasti pada FOMO ya kan, kayak buat pakai pakaian, apalagi kalau misalkan influencer yang kita suka pakai pakaian tersebut. Lanjut, ini contoh tren busana, yaitu ada model pakaian tertentu. Model pakaian tertentu ini juga tuh ada yang namanya oversize, terus tone fashion, terus abis itu ada juga Y2K gitu-gitu. Terus warnanya juga yang sedang populer. Kan pada tahun-tahun sebelumnya warna yang populer itu tuh sage green ya, tau kan? Dan shimmer ya. Terus ini warna-warna yang saya taruh di sini tuh warna-warna yang populer pada Lebaran kemarin. Itu kan populer banget kan, sama warna-warna yellow butter, mahogany dan juga maroon. Banyak kan yang ngeliat pas di Lebaran kemarin itu banyak yang pakai baju-baju yellow butter. Iya, termasuk saya. Termasuk saya itu di mana-mana banyak banget yang pakai di sekeliling saya itu. Terus juga bahan atau motif tertentu pada Lebaran tahun kemarin itu, contohnya ya itu kan shimmer ya. Terus kalau yang sekarang itu bahan apa ini namanya, tencel brokat. Lanjut, styling busana. Ada styling busana itu apa?
Betul. Selain itu, ya, selain busana adalah cara untuk memadupadankan berbagai elemen pakaian seperti baju, celana, rok, sepatu, tas, dan aksesoris agar terlihat serasi dan menarik. Kayak yang tadi saya bilang, kita tuh di dunia fashion gak cuma harus tahu trennya aja, tapi kita juga harus tahu cara styling busana. Karena kita nggak cuma punya baju yang bagus, baju yang mahal, baju baru, tapi kita juga harus tahu gimana cara men-styling baju tersebut. Contoh, saya punya baju mahal misalnya, tapi saya nggak tahu cara men-stylingnya. Saya pakai baju dengan motif garis-garis, terus juga celana polkadot, terus dengan model-model yang nggak sesuai sama badan saya, itu kan terlihatnya kurang bagus ya. Tapi kalau misalkan saya bisa styling busana, pakaian basic sekalipun itu, kalau saya tahu cara gimana memadupadankan warnanya, motifnya, itu bakalan terlihat bagus. Apalagi kalau saya juga bisa memakai aksesoris tersebut gitu. Lanjut, ini ada prinsip styling busana. Prinsipnya sendiri itu ada kesesuaian warna, keseimbangan bentuk, keselarasan gaya, dan juga kesesuaian acara. Kesesuaian warna ini di sini tuh yang dimaksud gimana cara kita memix and match warna, misalkan beberapa warna agar terlihat bagus dalam satu baju gitu. Keseimbangan bentuk tersendiri yaitu gimana cara kita menyesuaikan dengan badan kita, terus kayak bentuk tubuh yang kita punya. Terus keselarasan gaya itu gimana cara kita memadupadankan elemen-elemen yang tadi, kayak baju, terus aksesoris, terus tas, dan lain-lainnya, itu menjadi satu gaya yang terlihat menarik dan harmonis gitu. Kesesuaian acara juga penting ya, kan gak mungkin kalau misalkan kita pakai baju kayak baju-baju basic gitu buat di acara-acara formal, walaupun kita udah styling bajunya gitu. Ini ada contoh styling busana di sini. Ini baju yang sekedar kita pakai dan baju yang udah kita styling. Tunggu sebentar ya teman-teman. Anak, di sini ada yang mudik gak kemarin? Lebaran kemarin? Mudik kemana? Ke Surabaya kemana tuh? Ada lagi yang mudik yang lain? Oh, Semplak, oke. Ada yang ke Purap? Aloy, yang orang Medan mana apa namanya mudiknya, seru gak? Ada yang mudik ke Bojong di sini? Oh, Cilebut. Masih pada dapat THR gak?
Aduh kasihan banget, jangan sedih ya. Baik, mohon maaf ya anak-anak karena ini nggak bisa dibuka. Tadi kan ibu udah kirim PPT-nya ya di grup. Coba mohon dilihat videonya. Udah dilihat semua? Oke. Gak boleh ya. Lanjut aja. Lanjut apa jelas? Ini nggak bisa dibuka, jadi ibu jelasin aja ya. Di sini ada baju yang cuma sekedar kita pakai aja. Maaf, kepencet lagi. Wow. Ya, di sini ada baju yang sekedar dipakai aja. Dan di sampingnya juga ada baju yang udah di styling. Ini bisa di Ibu kirim di grup ya, nanti dilihat aja. Ini yang di styling ini kan cuma sekedar basic, kaos basic aja sama jeans ya. Tapi setelah di styling kita bisa tambahkan blazer atau juga aksesoris kayak kacamata, kalung, gelang, dan juga bisa kita tambahkan dengan perpaduan warna yang sesuai sama baju tersebut, kayak perpaduan warna, misalkan warna biru dicampur krem atau apa gitu. Lanjut. Di sini ada tips styling busana. Yang pertama, kita harus kenalin bentuk tubuh. Kayak yang tadi saya bilang, kita harus lihat bentuk tubuh kita itu apa. Ada yang jangan sampai badannya mungkin berisi seperti saya, terus memakai baju balon atau motif-motif yang bertabrakan. Kita juga harus kenalin bentuk tubuh kita. Jangan juga badannya kecil terus kita pakai baju yang gombrong gitu, terlalu gombrong, apa nggak kelelep gitu kan. Terus lanjut, pilih warna yang cocok, pilih warna yang match, jangan sampai kayak warna-warna kayak misalkan warna merah terang dicampur sama pink, itu kan terlalu kontras ya, jadi kelihatannya kusam dan terlalu gonjreng gitu. Terus juga
jangan padu-padanin kayak misalnya kordon saya bunga-bunga terus saya pakai baju bunga-bunga, itu kan kayak nyambung ya. Jadi motif sama warna juga harus disesuaikan. Terus hindari aksesoris berlebih. Jangan misalnya saya pakai baju payet-payet terus kita campur sama aksesoris yang berlebih, bajunya udah rame aksesorisnya juga rame, itu jangan. Terus sesuaikan dengan kepribadian, kita sesuaiin kepribadian kita, busana apa yang cocok sama kepribadian kita sendiri gitu. Lanjut, ini ada tugas mandirinya, silahkan dikerjain ya teman-teman, anak-anak. Iya di kertas aja, boleh juga di japri aja ke ibu ya. Kalau nggak nih sekarang ibu tanya, ada nggak yang bisa maju ke depan terus kasih alasan atau pendapat kalian mengenai apakah pentingnya mengikuti tren busana, dan jelaskan alasannya. Ada yang bisa maju ke depan menjelaskan pendapatnya. Agak gerah ya di sini. Maju aja ke depan, ada nggak yang bisa jelas pendapatnya gitu. Nanti ibu traktir, tapi tunggu di TF dulu. Tapi satu orang ya, iya. Dia dulu. Ayo siapa yang mau? Menurut opini kalian aja boleh. Mana mic-nya? Cek. Perkenalkan, dulu saya Faisal, izin menjawab. Pertanyaannya, berikan pendapat kalian apakah penting mengikuti tren busana atau tidak. Menurut saya, anjay. Gak boleh ngomong anjay ya. Menurut saya, mengikuti tren busana itu sangat penting ya, karena kalau kita mengikuti tren busana juga salah satunya kita belum ketinggalan zaman, terus kita jadi tahu tren apa yang sedang ramai di kalangan masyarakat kan. Terus kita sebagai anak tata busana juga bisa mendesain busana yang sedang tren di kalangan masyarakat luas gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Faisal atas jawabannya. Tepuk tangan buat Faisal semuanya. Bener banget kayak yang Faisal bilang, mengikuti busana itu sangat penting supaya kita gak ketinggalan zaman, kayak tren apa yang sekarang fashion apa nih yang lagi tren sekarang gitu. Terus kesimpulannya dari ini, ada yang mau bacain? Boleh maju ke depan. Boleh kan. Tren busana selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Styling busana penting untuk menciptakan penampilan yang menarik. Pemilihan pakaian harus memperhatikan warna, bentuk, dan acara. Oke, makasih Intan. Oke. Buat Intan semuanya. Oke. Tren busana selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Di sini tuh karena orang itu pasti akan menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Kayak nggak mungkin kan kita kuliah pakai bajunya dress gitu-gitu, atau kayak kita ke acara formal tapi kita pakai baju yang santai gitu kan. Terus styling busana penting untuk menciptakan penampilan yang menarik. Styling sendiri itu sebenarnya buat menciptakan
eh, bukan jati diri ya, tapi lebih ya kepribadian kita gimana. Styling sendiri tuh supaya kita lebih pede tampil di luar gitu. Dan juga pemilihan pakaian harus memperhatikan warna, bentuk, dan acara supaya sesuai, gak salah baju gitu. Dari materi di sini, apakah ada yang mau bertanya? Saya ibunya masih magang. Oke, Cindy silahkan. Bu, perkenalkan nama saya Cindy. Saya ingin bertanya, mengapa styling busana penting dalam penampilan seseorang? Oke, kita langsung jawab ya pertanyaan Cindy. Tadi Cindy tanya kenapa styling itu penting buat apa? Buat seseorang ya. Itu karena supaya kita punya kita tahu kepribadian kita, dan juga kita lebih pede buat tampil di luar. Kan kalau misalkan kita lagi di luar, kita pasti banyak ketemu sama orang. Jangan sampai kita kelihatannya lusuh terus nggak proper gitu buat ketemu seseorang, apalagi kalau misalkan di acara-acara penting, atau kayak kita mau ketemu seseorang, kayak ketemu pacar deh gitu kan. Ketemu pacar nggak mungkin ya kalau misalkan jelek, atau nggak, maksudnya bukan jelek, kayak kurang rapih gitu. Nah, pasti kita harus proper, kayak pasti nail art, terus abis itu beli wig gitu kan, beli baju beli wig ya. Ada di sini yang beli wig kalau ketemu pacarnya? Ada? Oh, nggak ada ya. Oke gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa, silahkan. Ibu, perkenalkan nama saya Yasya. Saya ingin bertanya Ibu, apakah kita harus selalu mengikuti tren busana? Itu aja Bu, terima kasih. Nanti aku Bu mau nanya. Ibu rada deg-degan ya. Oke, apakah kita harus mengikuti tren busana? Itu harus ya, karena tren busana itu kan makin lama tuh makin maju, makin berubah, karena disesuaikan sama kebutuhan kita pada saat itu gitu. Kayak misalnya waktu itu dulu kan sempet tren celana cutbray ya, tapi makin kesini cutbray kan makin udah gak tren lagi gitu kan, terus digantikan oleh celana baggy ya, baggy, terus celana high waist yang gondrong. Tapi setelah itu cutbray mulai naik lagi kan, mulai tren lagi gitu. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kita aja gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Menurut Ibu, apakah cara berpakaian bisa menunjukkan kepribadian seseorang? Iya, itu udah dijelasin Intan. Ya udah, nggak jadi. Ya oke, nggak apa-apa. Menurut saya kepribadian seseorang itu ditentukan dari bagaimana dia berpakaian. Karena pakaian itu gimana cara kita buat mengekspresiin diri kita. Ada juga yang suka pakai baju-baju yang disebutnya Y2K ya. Terus juga orang yang suka pakai baju-baju warna earth tone, terus full color gitu. Jadi pakaian sendiri emang menentukan gimana kepribadian kita gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Penutupannya gimana? Oke. Sampai sini materi yang saya sampaikan, apakah semuanya udah paham? Oke, sebelum mengakhiri materi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai.
Habis ini ada mata kuliah lain atau langsung pulang? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.